Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bertemu kembali di perkuliahan Pendidikan Agama Islam. Dan sebelum kita memulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali seperti biasa dengan kegiatan Tadarus Al-Quran. Silakan hari ini yang membaca Tadarus siapa, Keiko? Elsa, Ibu. Ya, silakan Elsa. Baik, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, berikutnya. Ya baik Bu, saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. La yusminu wa la yu'ni min ju' wajuhu yawma Wujuhu. izin. Oh ya maaf. Wa- Wujuhun Wujuhu. wujuhu wujuhu yawma izin na'imah Mhm. lisa'yiha radiyah. Hmm. Fi jannatin 'aliyah la yasma'u fiha Ya. lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwa wa akwabum mus maaf, maaf. Wa akwabum mudu'ah wana wana mariku misfuru misfufu mif wa Mas, wa wa nama wana hariku mariku masfu Mas Pupah. fuba wazara biyu mabsusa Terus mabsusa afa afala yang na ilal ibili ibil ilal ibili kaifa kulit kholik kulit kholikot sadaqallahul azim. ya. Taraka tabinah ya, nanti dilancarkan lagi. Ya baik. Baik, berikutnya silakan. Masih 4 orang yang membaca. Ya, silakan. Masih 4 orang ya, Damar. Ya, ada berapa? 3. 6. Oh iya. Oke, silakan. Ada 6 orang, berarti 4 lagi. Ya, silakan. Mungkin 3 ayat kali ya. 3 ayat boleh lah, 3 atau 4 ayat ya per orang. Kemarin disepakati berapa ayat? Sebenarnya 10, Ibu. Oh ya, baik, 10 ayat. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir lasta Las- alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa Wallazi udah wallazi qaddara bentar fahada. udah ada. Udah, Bu. Ya, sadaqallahul berikutnya orang keempat. Saya Ibu. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal mar'a fajalahu gusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka. Shadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul. Berikutnya orang kelima ya. Ya, silakan. Lanjutannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Wal yanzuril insanu mimma khuliqa. Shadaqallahul azim. Ya, orang terakhir ya. Keenam. Apa sudah semua? Sudah ya? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Baik. Terakhir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhruju min baini subi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Wa fama lahu min quwwatin wala nasir. Was samaa'i dhatir waja' wal ardi dhatis sada. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Mahilil. Lanjut. Famahilil kafirina amhilhum ruwaidah. Amhilhum ruwaidah. Baik, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca sampai surah At-Tariq ya. Nanti di pertemuan tanggal 16, insya Allah kita akan lanjut di surat setelah At-Tariq. Ya, nanti dicatat ya, Keiko ataupun Damar. Baik, kita selanjutnya adalah presentasi pemakalah hari ini. Ya. Buruj. Baik, Ibu dan teman-teman izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan teman-teman semuanya. Di sini kelompok kami akan
memaparkan materi terkait konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Oke, boleh di next. Baik, sebelumnya Teman-teman kami dari bisa kelompok di-mute 12. suaranya. Ya, silakan lanjut ya. Ya, baik Bu. Sebelumnya kami dari kelompok 12 yang beranggotakan ada Alif Bagas Wicaksono, Muhammad Syefa Afari, dan Muhammad Damar Fatih. Boleh di next. Baik, di sini ada 5 pokok bahasan yang akan kami bahas bersama-sama. Yang pertama ada konsep negara menurut Islam, yang kedua hubungan negara dan agama, yang ketiga konsep pemerintahan menurut Islam, yang keempat paradigma politik bernegara dalam Islam, dan yang terakhir ada peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep negara menurut Islam, akan dipaparkan oleh rekan kami, yaitu Damar. Pada Damar, dipersilakan. Baik, kemudian dilakukan materi yang pertama untuk konsep negara menurut Islam. Jadi sejak zaman Yunani itu sudah banyak gagasan yang telah dikemukakan tentang konsep negara. Contohnya para pemikir Yunani kuno itu ada Socrates, Plato, Aristoteles, itu dalam karya-karya mereka itu membicarakan tentang konsep negara. Nah, dalam ranah pemikiran politik Islam mengenai dasar negara maupun politik sudah muncul sejak abad klasik, abad pertengahan sampai abad modern. Nah, untuk di abad klasik dan pertengahan itu ada Farabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali yang mampu menjadi pemikir politik di abad klasik dan pertengahan. Kalau di abad modern itu ada Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Iqbal, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, Rashid Ridha ini itu merupakan ulama Islam yang dianggap paling tanggung dalam melakukan konsep pendidikan modern. Nah, beliau Rashid Ridha ini menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah syariah. Yang mana pada Rashid Ridha, syariah itu harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan implementasinya, dan mustahil untuk menerapkan hukum tanpa adanya negara Islam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat dibutuhkan untuk membedakan antara suatu negara Islam dan negara non-Islam. Nah, dari pemahaman bahwa mustahil menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam, ini secara otomatis akan timbul juga perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara oleh para muslim. Nah, untuk hubungan agama dan negara itu akan dijelaskan di materi berikutnya. Tapi sebelum itu, next slide. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan konsep negara dari sejarah Islam. Itu ada lima tahapan konsep yang seperti ini. Yang pertama itu ada konsep teokratis. Nah, menurut teori, negara teokrasi adalah sebuah negara yang kedaulatannya ada pada Tuhan. Nah, konsep teokratis ini pada negara Islam muncul di era paling awal dalam sejarah Islam, itu pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi mengelola negara dan masyarakat itu senantiasa berdasarkan pada tuntunan dan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep teokratis ini tentunya tidak akan dapat dilakukan lagi oleh siapapun. Nah, Nabi merupakan orang yang terakhir yang menerima wahyu dari Allah. Dengan kata lain, tidak ada teokrasi dalam konsep negara Islam. Meskipun beliau berdalih menyandarkan semuanya pada Al-Quran dan Al-Quran. Nah, lalu konsep yang kedua itu ada konsep republik. Ketika Nabi wafat dan urusan pemerintahan itu beralih ke tangan Khulafaur Rasyidin, terjadi perubahan-perubahan dasar dalam pemerintahan Islam. Konsep teokrasi yang pernah dijalankan Nabi Muhammad itu digantikan dengan bentuk republik. Nah, bentuk republik ini dijalankan karena para khalifah bukan lagi orang-orang yang menerima wahyu layaknya para rasul, tetapi para khalifah tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
dimulai oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab, Umar bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Islam di era Khulafaur Rasyidin ini mengambil bentuk demokrasi dan republik. Beberapa pemikir politik dalam Islam berpendapat bentuk negara dan sistem pemerintahan di era Khulafaur Rasyidin ini itu merupakan bentuk yang paling ideal dalam Islam. Bahkan para pemikir Muslim di abad ke-19 dan 20 dengan tegas itu menyatakan bahwa terdapat kemunduran di umat Islam di era modern karena umat Islam telah meninggalkan konsep negara yang pernah ditetapkan, yaitu konsep republik ini. Sarjana-sarjana Barat juga salah satunya Philip Purifitti itu turut membenarkan pernyataan tersebut. Menurut bukti konsep negara dengan bentuk republik yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin itu merupakan bentuk terbaik Islam setelah Nabi. Itu konsep yang ketiga itu ada konsep monarki. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, yang artinya era kekhalifahan sudah berakhir. Untuk negara dalam Islam itu berubah dari republik menjadi monarki atau kerajaan. Nah, Muawiyah itu pionir berdirinya kerajaan Bani Umayyah, adalah pemimpin Islam pertama yang mengubah bentuk pemerintahan tersebut. Sesuai dengan monarki, kepala negara bersifat absolut, kekuasaan terjadi secara turun dan musyawarah kurang dilaksanakan. Bentuk monarki ini tuh dilestarikan oleh dinasti Abbasiyah yang datang ya. Namun bedanya pada masa Muawiyah masih terpengaruh jiwa demokratis Arab. Absolutan kepala negara belum terlalu menonjol. Sementara pada era Abbasiyah, absolutan itu meningkat dan keabsolutan itu berada pada puncak ketika kekuasaan Turki Utsmani di Istanbul itu muncul. Kerajaan Turki Utsmani ini yang nantinya akan menjadi titik balik dan pusat perdebatan di kalangan umat Islam di dunia mengenai bentuk negara yang ideal. Turki Utsmani ini itu merupakan contoh sebagai bentuk negara yang terburuk dalam sejarah Islam, di mana kepala negara bukan saja absolut, namun juga memiliki sifat kekudusan. Nah, habis itu konsep yang keempat itu lanjut ke konsep ketiga, konsep monarki konstitusional. Maksudnya pengaruh Barat pada abad ke-19 ke dunia Islam dalam bidang politik membuat para pemikir Islam itu mulai membuka wacana baru, terutama dalam paham konstitusi dan republik. Sebagai akibatnya kemudian muncul gerakan konstitusionalisme dalam gerakan Islam. Di antara para pemikir tersebut itu terdapat nama Rifa'ah Badawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan Khair al-Din At-Tabari. Para pemikir itu kemudian disusunlah konstitusi pertama di dunia Islam yang diumumkan di Tunisia pada tahun 1861, lalu menyusul di Turki pada tahun 1876. Pada pertengahan abad ke-20 boleh dibilang hampir seluruh dunia Islam itu sudah mempunyai konstitusi. Dengan demikian terjadi perubahan penting di dunia Islam, yaitu perubahan bentuk pemerintahan dari monarki absolut yang konsep ketiga menjadi monarki konstitusional. Nah, lanjut ke konsep yang kelima, itu kembali lagi ke konsep republik, yang dimana konsep republik ini kan merupakan konsep yang paling terbaik yang sudah dijelaskan tadi itu pada masa kekhalifahan. Nah, masih di abad ke-20 perubahan penting terjadi pula ketika Mustafa Kemal Atatürk tahun 1881 sampai 1908 itu menghapus dinasti Turki Utsmani dan melahirkan Republik Turki. Pada tahun 1923 dan pada tahun 1924 Turki kemudian berubah menjadi Republik Murni. Berakhir sistem monarki dari Turki itu memancing antusiasme para pemikir Muslim untuk mulai membicarakan konsep negara Islam secara lebih serius, terstruktur dan sistematis. Nah, selanjutnya saya akan membahas hubungan antara negara dan agama, tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya dari negara itu sendiri dan agama itu sendiri. Jadi negara secara terminologi itu negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini itu mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara pada hakikatnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu masyarakat wilayah
dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, pengertian dari agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Agama dalam bahasa Latin disebut religion, dalam bahasa Barat disebut religion dan religi, dan dalam bahasa Arab disebut din. Nah, secara terminologis ketiganya itu memiliki inti yang sama, yaitu suatu gerakan di segala bidang menurut kepercayaan kepada Tuhan dan suatu rasa tanggung jawab batin untuk perbaikan pemikiran dan keyakinan, untuk mengangkat prinsip-prinsip inti moralitas manusia, untuk menegakkan hubungan baik antar anggota masyarakat serta melenyapkan setiap bentuk diskriminasi buruk. Selanjutnya, hubungan antara negara dan agama. Itu terdapat 3 pandangan mengenai hubungan antara agama dan negara. Yang pertama, itu pandangan yang pertama, mereka berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antar manusia dan Tuhan. Sebaliknya, Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Lalu ada pandangan atau aliran yang kedua itu mengemukakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut pandangan ini, Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul biasa, seperti halnya rasul-rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara. Ulama atau tokohnya ada Ali Abdul Razik dan Taha Hussein. Nah, menurut si Ali Abdul Razik ini, bahwa baik dari segi agama maupun dari segi moral, pola pemerintah khalifah itu tidak perlu salah atau misi kenabian. Dengan pemerintah itu memiliki perbedaan. Salah kenabian itu bukan pemerintahan, dan bahwa agama itu bukan negara. Itu menurut Ali Abdul Razik. Nah, menurut Hussein juga menjelaskan bahwa kejayaan dan kemakmuran dunia Islam itu dapat terwujud kembali bukan dengan jalan kembali pada ajaran Islam yang dan juga bukan mengadakan reformasi atau pembaruan ajaran Islam, melainkan dengan perubahan-perubahan total yang bernafas liberal dan sekuler dengan berkiblat ke barat. Beliau juga menegaskan bahwa dari awal sejarah Islam, agama dan negara itu selalu terpisah. Lalu pandangan yang ketiga itu menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Menolak pula bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan. Pandangan ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan makhluk penciptanya. Pandangan ini itu berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Ulama atau tokohnya itu terkenal antara lain Muhammad Hussein dan Haikal. Oke, materi berikutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Damar yang telah memaparkan materinya. Untuk 2 poin berikutnya, yaitu konsep pemerintahan menurut Islam dan paradigma politik bernegara dalam Islam, akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bagas. Pada Bagas, dipersilakan. Tes. Apakah sudah terdengar? Terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Di sini merupakan konsep pemerintahan menurut Islam. Jadi berdasarkan dalil Al-Quran dan pendapat para ahli, terdapat 4 konsep pemerintahan menurut Islam. Yaitu 1, pemerintahan dalam Islam harus bersifat amanah dan musyawarah atau syura. Yang kedua, tujuan pemerintahan yang menegakkan keadilan dan kemaslahatan.
Yang ketiga, sistem pemerintahan dalam Islam harus bersifat terbuka atau fleksibel. Kemudian yang keempat, pemimpin harus adil, amanah, dan kompeten. Sebagai ideologi yang mengatur kemaslahatan bermasyarakat dan bernegara, ideologi demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak bertentangan dengan konsep pemerintahan menurut Islam. Ada beberapa prinsip yang menjadi titik temu antara Islam dan demokrasi, yaitu satu, prinsip keadilan, prinsip persamaan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Boleh di next. Yang pertama yaitu konsep pemerintahan dalam Islam harus bersifat amanah dan musyawarah. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu ulama fikih terkemuka Suriah, berpendapat bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat amanah, bukan warisan. Pemimpin harus dipilih secara adil melalui musyawarah atau syuro. Pendapat ini diperkuat oleh dalil Al-Quran yang berasal dari surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Kemudian Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Boleh di next. Kemudian yang kedua, konsep pemerintahan yang menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebutkan bahwa kepemimpinan diletakkan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini diperkuat dengan dalil Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Boleh di next. Kemudian yang ketiga yaitu konsep pemerintahan Islam bersifat terbuka atau fleksibel. Dalam buku Min Fiqh Daulah fil Islam, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa Islam bukan sistem kerajaan absolut, bukan pula republik modern yang sekuler. Islam memberikan prinsip, bukan bentuk baku. Sistem pemerintahan bisa beragam selama prinsip syuro atau prinsip musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan ditegakkan. Kemudian pendapat lainnya yaitu dalam buku Al-Islam wa Al-Ilmaniyah, Profesor Muhammad Imarah mengatakan bahwa Islam memberi ruang bagi umat untuk memilih bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat, selama prinsip Islam ditegakkan. Hal ini diperkuat dengan dalil Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Boleh di next. Kemudian yang keempat, yaitu konsep pemimpin harus adil, amanah, dan kompeten. Seorang pemimpin yang itu kemudian hadis yang kas satunggulah kehancurannya, yaitu hadis Bukhari. Apakah sudah lancar? Next. Kemudian paradigma politik bernegara dalam Islam. Sebelum kita melanjutkan ke paradigma politik bernegara dalam Islam, kita perlu tahu definisi paradigma. Paradigma adalah cara pandang, model berpikir, atau kerangka dasar yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena atau bidang ilmu pengetahuan. Paradigma mencakup asumsi, teori, metode, dan standar yang digunakan untuk melihat dunia. Menurut Zaprul Khan,
Beliau menyatakan secara garis besar paling tidak ada 3 paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara. 1. Paradigma sekularistik, 2. Paradigma formalistik, 3. Paradigma substansialistik. Boleh di next. Kita jelasin dulu baru kok. Yang pertama yaitu paradigma sekularistik. Paradigma sekularistik mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Karakteristik dari paradigma ini yaitu 1. Negara bersifat netral terhadap agama. Yang kedua, agama tidak dijadikan dasar hukum negara. Contoh penerapan dari paradigma ini yaitu negara-negara sekuler seperti Turki sebelum zaman Erdogan, dan Perancis. Kemudian contoh penerapan lainnya yaitu sebagian pemikir modern seperti Ali Abd al-Razik yang berasal dari Mesir yang menyatakan bahwa Islam adalah agama spiritual, bukan sistem politik. Boleh di next. Yang kedua, paradigma formalistik. Paradigma formalistik mengatakan bahwa Islam adalah negara yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau politik. Negara harus secara eksplisit berdasarkan agama Islam dalam segi manapun. Karakteristik dari paradigma ini yaitu 1. Negara harus mencantumkan syariat Islam sebagai hukum positif. Yang kedua, cenderung memandang Islam sebagai ideologi politik. Contoh penerapan dari paradigma ini yaitu pemerintahan negara Pakistan dan Iran. Paradigma formalistik memberikan suatu dampak bagi kaum muslim, yaitu dapat menghambat untuk mengerti pesan-pesan dalam Al-Quran sebagai panduan kehidupan manusia. Boleh di next. Kemudian yang terakhir yaitu paradigma substansialistik. Paradigma substansialistik ini merupakan paradigma yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Paradigma ini menekankan pentingnya substansi nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan lainnya, bukan menekankan pada bentuk atau label negara. Karakteristik dari paradigma ini yaitu mendukung demokrasi, HAM, dan atau pluralisme selama tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian karakteristik lainnya yaitu agama menjadi sumber etika dan moral, bukan alat kekuasaan. Contoh penerapan dari paradigma ini yaitu Gus Dur yang menekankan nilai-nilai Islam humanis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bagas yang telah memaparkan materinya. Baik, di sini poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, peran agama dalam etika dan moralitas. Nah, secara umum, peranan agama dalam pembentukan etika dan moralitas manusia sangatlah besar. Karena memberikan landasan moral, pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan pedoman pengambilan keputusan moral. Nah, namun harus ada keseimbangan antara pemahaman nilai-nilai agama dan kerangka moral yang komprehensif. Adaptasi terhadap perubahan zaman dan pengakuan nilai-nilai lintas budaya dalam membangun moralitas yang inklusif. Nah, peran yang selanjutnya yaitu hukum dan keadilan. Agama memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman tentang hukum dan keadilan, baik secara langsung melalui ajaran agama maupun secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap nilai-nilai sosial dan moral. Nah, agama dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan dengan memberikan dasar moral, mempengaruhi sistem hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan memberikan alternatif penyelesaian sengketa. Baik, untuk peran yang selanjutnya yaitu dalam legitimasi pemerintah. Peran agama dalam legitimasi politik sangat kompleks dan bervariasi. Agama dapat menjadi kekuatan yang memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga dapat menjadi sumber perpecahan dan kritik. Penting bagi pemerintah untuk menggunakan agama dengan hati-hati dan bijaksana, serta menghindari politisasi agama yang dapat merusak legitimasi dan menimbulkan konflik. Boleh di next. Baik, peran agama yang selanjutnya yaitu dalam pendidikan dan kebudayaan.
pendidikan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk karakter, nilai-nilai, dan pandangan hidup seseorang. Nah, ketiga hal ini memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, beradab, dan berbudaya. Nah, lalu agama menjadi sumber nilai dan ajaran moral yang kemudian ditanamkan melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal. Nilai-nilai ini membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku generasi muda. Sementara itu, kebudayaan mencerminkan hasil internalisasi nilai-nilai agama dan pendidikan dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam tradisi, seni, adat, dan pola kehidupan sehari-hari. Ketiganya bersama-sama membentuk identitas, karakter, dan arah perkembangan suatu bangsa. Nah, peran agama yang terakhir yaitu dalam mobilitas sosial. Agama memainkan peran penting dalam mobilitas sosial dengan mempengaruhi nilai-nilai, norma, dan pandangan hidup masyarakat, serta berperan sebagai landasan pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan agama dapat menjadi jalur mobilitas sosial, mendorong perubahan sosial, dan membentuk identitas sosial, sehingga agama berkontribusi pada stabilitas, kontinuitas, dan dinamika masyarakat. Next. Baik, di sini ada kesimpulan. Kami buat kesimpulan berdasarkan pokok bahasan yang kami bahas sebelumnya, yaitu baik, izin melanjutkan. Konsep negara dalam Islam menempatkan agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam hal pemerintahan, hukum, dan politik. Islam mengajarkan pentingnya keadilan, musyawarah, dan kepemimpinan yang amanah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Hubungan antara negara dan agama bersifat saling mendukung, di mana agama memberikan dasar moral dan etika bagi jalannya pemerintahan. Nah, dengan demikian peran agama penting dalam membentuk kehidupan negara yang berkeadilan, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Next. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika Ibu Amalia ada tambahan, boleh disampaikan, atau teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya langsung di sini raise hand atau di room chat ya. Sedikit saya menambahkan, intinya dalam konsep pemerintahan dalam perspektif Islam atau pandangan Islam secara detail tentang bentuknya seperti apa tidak dijelaskan, yang idealnya itu tidak dijelaskan. Jadi bentuk negara yang seperti apa? Apakah monarki ataukah republik ataukah yang bersifat demokrat? Tapi intinya adalah yang ideal adalah dalam pandangan Islam adalah yang menerapkan prinsip-prinsip. Ya, jadi lebih diutamakan adalah prinsip-prinsip, jadi substansinya. Ya, jadi Islam itu lebih menekankan bukan kepada bentuknya, tapi yang utamanya adalah menerapkan prinsip-prinsip. Ya, pemimpinnya menerapkan prinsip keadilan, kemudian menerapkan sistem musyawarah, kemudian menerapkan sistem kesejahteraan untuk rakyat, tidak otoriter, tidak menjolimi rakyat. Itulah yang harus diutamakan dalam perspektif Islam. Jadi negara yang ideal, negara yang seperti apa? Ya, negara yang memang betul-betul menerapkan ajaran Islam, bukan dalam bentuknya atau hanya bentuk formalnya saja, hanya labelnya saja, menerapkan undang-undangnya, undang-undang Islam atau negara Islam, tapi sebenarnya di dalamnya tidak menerapkan. Ini yang idealnya bukan seperti itu, tapi yang idealnya adalah lebih mengutamakan menerapkan prinsip-prinsip. Ya. Jadi seperti negara Indonesia adalah semi teodemokrasi, di mana Indonesia ini bukan yang bersifat sekuler, ya. Artinya agama tetap terintegrasi, terinternalisasi dalam berbagai undang-undang, ya. Termasuk dalam kita punya undang-undang dasar itu jelas sekali. Yang pertama adalah tentang ketuhanan, begitu juga dengan Pancasila. Ini sangat kita bersyukur sekali berada di Indonesia, di mana masih
masih menerapkan nilai-nilai keagamaan, walaupun bukan eh, apa namanya, bukan 100% bersumber atau menerapkan betul-betul apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Tapi kita sudah sangat bersyukur dibanding negara-negara seperti di mana itu ada di Turkmenistan atau di Tajikistan, di mana pemimpinnya tidak membolehkan warganya untuk berpuasa. Dan alhamdulillah kita masih berada di negara yang masih menerapkan dibolehkan untuk menjalankan syariat Islam, ya. Termasuk salah satunya adalah berpuasa, kita masih dilegalkan untuk sholat dan sebagainya. Jadi idealnya yang seperti apa? Ya, negara yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, bukan hanya labelnya saja, gitu ya. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan ke pemakalah atau ke saya boleh, ya. Hari ini cuma satu ya, karena saya jam ini mau ke rumah sakit, ya, ada menjenguk ibu saya. Jadi mohon maaf tidak bisa 2 pemakalah, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja. Gimana? Ya, karena sudah cukup panjang dipaparkan oleh pemakalah, ya. Intinya eh, kenapa kan ada slogan Partai Islam no, gitu. Tapi yang itu kan ada slogan seperti itu. Ya, artinya buat apa simbol tapi di dalamnya tidak menerapkan. Ya, bagusnya ya simbol juga dan substansinya juga diterapkan. Jadi intinya seperti itu. Kalau tidak ada mungkin saya mohon salah satu dari pemakalah, di sini ada Muhammad Damar, ada Muhammad Syefa, ada Alif, untuk memimpin doa kafaratul majlis. Silakan. Baik, Bu Amalia, terima kasih atas tambahannya sebelumnya. Oke, baik, karena presentasi sudah berakhir, untuk menutup kuliah pada sore hari ini, pada teman-teman semua, langkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, ini tidak pernah mengabsen, tapi saya husnuzon saja dengan prodi kalian. Ini biasanya anak-anak MIPA ini sangat disiplin, ya. Bersyukurlah kalau saya husnuzon dengan kalian. Jadi tidak saya absen, ya. Terima kasih. Saya mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.